Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi tentang seputar kegemaran kita, yaitu mengenai burung perkutut. Di antara kita mungkin sadar betul bahwa memiliki burung perkutut adalah salah satu urutan tahapan lima wasta. Itu kalau lima wasta itu disematkan pada pria atau lelaki Jawa sejati. Namun pernahkah Anda memikirkan bahwa jika burung perkutut itu dipelihara oleh wanita atau perempuan itu bagaimana? Apakah ada literasi atau kisah-kisah terdahulu yang membawakan informasi, berita tentang memelihara burung perkutut bagi kaum perempuan? Nah, kita akan berbincang lebih jauh, tetap bersama kami. Parandoro, ketika kita akan membahas tentang bukti-bukti atau literasi tentang kisah masa lampau yang mengabarkan tentang kaum wanita itu, apakah ada yang memelihara burung perkutut? Sebelumnya kita menuju ke pembahasan bahwa bukti-bukti tentang yang memelihara perkutut adalah kaum lelaki ini sudah jelas. Karena hal ini juga ditemukan oleh orang-orang terdahulu, terutama sampai sekarang juga kaum laki-laki banyak yang memelihara. Kemudian kalau kita pikir sekarang, apakah ada perempuan atau wanita yang memelihara burung perkutut? Kalau ada, tujuannya untuk apa? Kalau pria atau laki-laki kan jelas untuk memenuhi lima wasta dalam urutan lelaki sejati Jawa. Sedangkan kalau berdasarkan lima wasta Kukilo tersebut, itu kan ada kaitannya dengan hobi atau kegemaran. Sedangkan hobi atau kegemaran itu tidak hanya dimiliki orang bergender tertentu, dalam hari ini laki-laki semata. Apakah hobi itu berdasarkan kelamin atau berdasarkan orang laki-laki atau perempuan? Kan tidak. Nah, di sini yang menjadi rumit, yang menjadi problem adalah mencari fakta-fakta, bukti-bukti tentang wanita-wanita terdahulu itu, ya paling tidak tokoh-tokoh wanita itu apakah juga memelihara burung perkutut. Nah, misalnya saja kalau zaman sekarang itu kan hobinya misalnya perempuan itu kalau mengoleksi perhiasan, mengoleksi misalnya fashion, tas, sepatu, aksesoris. Nah, itu umumnya seperti itu. Kemudian apabila kita menengok wanita-wanita atau perempuan-perempuan hebat, kalau kita mencari literasi yang umum kan sulit. Nah, bagaimana kalau bukti-bukti kisah-kisah wanita terdahulu itu apakah memelihara burung perkutut? Misalnya saja Ratu Kalinyamat itu kan representasi wanita pada masa itu. Itu apakah di sekitarnya itu ada memelihara burung perkutut? Kemudian ada lagi misalnya literasi selanjutnya Ratu Sima, itu simbol dari wanita zaman masa lalu. Itu juga tidak ada bukti yang spesifik, cerita-cerita pun tidak ada yang menerangkan bahwa Ratu Sima yang berada atau yang hidup pada masa kerajaan Kalingga tersebut memelihara burung perkutut. Hanya dikisahkan tentang bagaimana memelihara, bagaimana merawat pemerintahan yang berjalan dengan jujur, yang berjalan dengan adil dan sebagainya. Jarang sekali ada pembahasan atau literasi yang berkaitan dengan Kukilo burung perkutut. Nah, selanjutnya lagi misalnya pada masa-masa perjuangan modern pun tokoh-tokoh wanita berpengaruh pada era-era terdahulu itu juga tidak ada literasi yang ditemukan tentang memelihara burung perkutut. Entah kalau itu dipelihara oleh orang-orang yang ya dapat dikatakan tidak masuk dalam kisah-kisah yang ada literasinya secara lebih jelas. Misalnya kalau tadi kan tokoh-tokoh sejarah itu dibukukan atau digetok tularkan, diceritakan dari mulut ke mulut, itu jelas. Di sini
ada satu kisah. Nah, tentunya ada sosok wanita yang juga memelihara burung perkutut yang dikisahkan turun-temurun dari masa lampau hingga sekarang masih terdengar di kalangan para penghobi burung perkutut. Itu adalah kisah putri dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit yang memelihara seekor perkutut. Burung perkutut ini adalah burung perkutut penjelmaan dari seorang laki-laki tampan, yaitu seorang laki-laki yang tak lain adalah pangeran. Bahkan pangeran ini adalah seorang putra mahkota dari Kerajaan Sunda, dari kerajaan kala itu yaitu Kerajaan Pajajaran, di mana saat itu rajanya adalah Prabu Siliwangi. Nah, saya rasa literasi masa lampau yang menunjukkan bukti-bukti bahwa wanita juga memelihara burung perkutut itu adalah satu itu kisah dari seorang putri Kerajaan Brawijaya yang kemudian memelihara seekor burung perkutut yang bernama Jokomangu. Nah, si Jokomangu ini adalah penjelmaan dari putra mahkota Kerajaan Pajajaran, putra dari raja saat itu yaitu Prabu Siliwangi. Nah, di sini ada satu bukti bahwa memang sebenarnya memelihara burung perkutut itu tidak harus atau tidak hanya bagi kaum laki-laki semata. Kaum perempuan pun di masa itu sudah ada yang memelihara burung perkutut. Bahkan saking cintanya, saking sayangnya dengan burung perkutut tersebut, ketika burung perkutut itu mampu menjelma menjadi sosok seorang laki-laki, seorang pangeran, itu justru si putri dari Raja Majapahit tersebut sangat mengaguminya, tidak mempermasalahkan. Walaupun dia adalah penjelmaan perkutut yang berubah menjadi manusia atau manusia berubah menjadi perkutut, dia bahkan sangat menyayangi dan mencintai. Kemudian terjadi sebuah tragedi di mana burung perkutut tersebut lepas dari kandangnya, terbang menuju ke luar daerah Majapahit. Betapa kaget sang putri ketika melihat sangkar yang ada di rumahnya ketika pada siang hari itu sudah terbuka. Burung perkutut itu karena si Jokomangu apabila siang dia adalah seekor burung perkutut, sedangkan ketika malam hari dia menjelma berubah menjadi manusia. Nah, disinilah terjadi permasalahan baru. Putri dari Raja Brawijaya ini merasa sangat terpukul, merasa sangat kehilangan. Akhirnya dia meminta kepada sang ayah yang tak lain adalah Raja Majapahit untuk mencari burung tersebut. Akhirnya raja melakukan sayembara, bahkan melakukan pengejaran sendiri menuju ke daerah-daerah di sekitar Majapahit, bahkan di luar Majapahit nan jauh, yaitu ke daerah yang masuk kawasan Mataram kala itu. Di daerah tepatnya yaitu daerah Paker, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kalau sekarang. Di sana akhirnya si burung perkutut Jokomangu yang merupakan peliharaan dari putri sang Prabu Brawijaya ditemukan sudah berada di dalam sangkar. Sangkarnya itu berada di sebuah rumah. Rumah itu adalah milik seorang tua yang bernama Ki Ageng Paker yang sangat bijaksana. Demi memenuhi keinginan sang putri yang sangat mencintai burung tersebut, akhirnya sang raja mau tidak mau harus meminta kepada Ki Ageng Paker untuk memberikan burung perkutut tersebut kepada sang raja. Dengan senang hati, ya karena memang Ki Ageng Paker orangnya sederhana, ya dengan senang hati, dengan ikhlas, kemudian diberikanlah itu si perkutut Jokomangu kepada raja kala itu. Sang raja menerima dengan senang karena dia berharap dengan ditemukannya kembali perkutut si Jokomangu itu mampu membuat si putrinya itu bergembira lagi dan tidak selalu murung penuh dengan kesedihan. Sebagai ucapan terima kasih, kemudian sang raja memberikan hadiah kepada Ki Ageng Paker berupa labu. Di dalam labu tersebut ternyata ketika dibuka, di dalamnya terdapat perhiasan emas, permata, intan, dan banyak sekali koin-koin emas, perak, dan sebagainya. Di sini kemudian Ki Ageng Paker berterima kasih karena ternyata dia telah diberi hadiah yang sangat bernilai bagi sang raja. Berita itu pun tersebar luas bahwa burung perkutut Ki Ageng Paker dibeli oleh raja dengan harga yang fantastis, dengan harga yang tidak ternilai, yaitu berupa
perhiasan emas, permata, perak, dan sebagainya. Hingga saat ini pun dikatakan bahwa burung perkutut berharga mahal itu dari kisah ini. Jadi dari kisah sang putri Brawijaya yang memelihara burung perkutut Jokomangu tersebut, hingga saat ini terkenal ada burung perkutut yang berharga fantastis. Nah, Marandoro, itu adalah beberapa kisah yang melatar belakangi tentang wanita yang memelihara burung perkutut di masa lampau. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tulis pada kolom komentar. Terima kasih. Kami pamit dari lereng Muria, Kabupaten Kudus. Kami undur diri. Semoga ada manfaatnya. Salam, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.